Mulai mboten. Masih wonten. Dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus dan ketua takmir Masjid Aulia Setara Gedong, ibu-ibu, bapak-bapaknya ada enggak nih? Selain bapak-bapak pecinta ilmu Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa meniatkan diri untuk membuat jadwal kegiatan belajar membaca Al-Quran, dan niat ini adalah niat yang paling baik karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran serta mengamalkannya. Jadi menjadi orang pilihan, kata Rasulullah. Makanya majelis ini adalah majelis yang sangat mulia. Semoga benar-benar di majelis ini sesuai dengan niatan, dengan nama adalah kita sebagai orang yang istiqomah. Amin. Niki kula bahas napa nggih? Nggih. Ya bahas monggo. Dalam bahas takjil ya. Ya cepat dipercepat ngoten nggih. Kita tidak lupa salawat salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita semuanya, dan kita bersyukur kepada beliau yang telah menyayangi kita sejak 1400 tahun yang lalu dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kali ini saya mau menyampaikan tentang adab-adab membaca Quran. Betul apa nggih? Nggih. Ini ada buahnya adabnya, ada bukunya sebenarnya. Judulnya At-Tibyan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk murid terbaiknya Imam Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu termasuk pengikut Imam Syafi'i yang pintar orangnya. Judulnya buku At-Tibyan. Ya. Kalau mau beli di saya ada. Saya jualan buku At-Tibyan judulnya. Jadi adab penghafal dan pembaca Al-Qur'an. Niku. Kemudian dari adab sendiri, kenapa sih harus pakai adab? Penjenengan di antara membawa saja harus dengan tangan kanan. Kalau seandainya megang mic saja, maka Al-Quran itu di tangan kanan, mic-nya di tangan kiri. Itu adab. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu. Contohnya begini. Adab menyimak orang. Panjenengan menyimak orang sedangkan orangnya itu gak ngerti dengung, gak ngerti dawandek. Kok jenengan diomongi dengung kok gelem dengung misalkan. Diomongi jenengan telah berdosa karena menyakitinya. Dia kan gak ngerti. Kecuali kalau orangnya niat duduk di majelis ilmu seperti ini, berarti niat benar-benar mau dibenahi. Penjenengan misalkan ngajinya sudah Quran, sudah lancar. Kemudian di daerah jenengan ada majelis Al-Quran, semaan, ada tadarus seperti Ramadan begini. Kemudian
jenengan nyemak mereka. Seandainya jenengan nyemak orang, kemudian orangnya membacanya sering salah. Terus ketika jenengan tahu bahwa orang ini kalau tak tegur dia tersinggung dan sakit hati, maka hukumnya haram jenengan menegurnya. Paham ya? Bukan begitu caranya, ya. Walaupun ilmu jenengan itu banyak, tidak boleh, itu haram dosa. Kenapa? Menyinggung perasaannya. Kecuali begini, jenengan ngajilah yang memper, memper ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ben sekali-kali tawacane Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim, dan seterusnya. Habis itu orangnya, loh mbak, sampean ngajine kok api, aku warono. Nah itu keren. Jadi jangan ngaji kok elek, ora koyo aku. Itu ndak bagus. Paham ya? Bilang itu ndak bagus walaupun jenengan pintar. Saya itu kalau misalkan ada orang ngaji ya, kalau dia nggak paham tentang ketentuan ilmu tajwid atau dia nggak ngerti standarnya, nggih kula jarkan. Saya biarkan, bukan tidak mau membela kebenaran, bukan, tapi gak tepat. Justru malah kita dapat musuh. Paham ya? Ya, inilah adab. Jenengan punya ilmu luas, banyak, ilmunya banyak. Tapi tahu jenengan kalau orang ini ditegur nanti tersinggung dan marah. Ya sudah, kalau orang ilmunya luas, dia bijak akan diem. Dan ketika giliran dia membaca, bacalah yang terbaik. Paham nggih? Karena ini puasa ini usume ngoten niku. Hati-hati ketika menegur orang ketika bacaannya Quran salah. Dia nggak paham, dia nggak ngerti standarnya yang jenengan pakai. Jenengan kan bedino dibenahi sama gurunya, dibenahi begini di majelis yang diniatkan untuk belajar, bukan langsung membaca praktek mboten. Paham ya? Nah, maka itu yang saya maksud, adab itu lebih penting daripada ilmu. Adab itu ya bisa cara, bisa akhlak, bisa thariqah, jalan untuk menuju menjadi bijak. Itu adab itu. Jalan menuju menjadi bijak. Ya. Dan itu dibiasakan. Tentunya kalau kita punya adab, tentunya yang pertama kita harus ikhlas karena Allah. Ikhlas ya. Jenengan pernah nggak bacaan panjang pendek itu ditegur bolak-balik? Tapi panggah. Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang iya. Wa kafa bina hasibina. Ayo bersama-sama. Wa kafa bina hasibina. Ini aslinya gurune ya gomes ini aslinya ya. Niku lek jenengan mboten ikhlas membaca Quran dengan pengen dibenahi, yang grundel. Ngaji wis tuwek disalahne terus. Ya patrah salah. Oh, memang patrah salah kok mau gimana lagi? Begini, Bu. Mboten usah wedi salah. Justru orang yang membacanya bludur terus cowopet itu, kenapa dia bisa cowopet gitu? Karena orang tahu dibenahi. Ora tahu dibenahi kok. Kalau ngajine untel-untel itu selamanya tidak akan bisa menang kalau lomba. Ditampilnya ya buyar, diulang nih muridnya muridnya ra iso. Ya ngaji ya pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Setuju ya kalau jenengan membaca Quran ikhlas karena Allah? Ikhlas. Gurunya juga ikhlas ya, ustadzah, ustadz. Ini dulu murid-murid saya sudah jadi guru ngaji. Ini semuanya jadi guru kabeh ini ya. Ya. Jadi harus ikhlas. Nek mboten ikhlas mutungan mesti. Mutungan wakofnya, ayo. Ya, yang belajar jilid 5, mutungan wakofnya
mutunga. Mutung. Iya, akhirnya mutung wis gak gelem ngaji lagi. Padahal proses untuk belajar itu terus menerus. Aku ki wis tuwek ngajinku alot. Nabi Muhammad itu pertama kali ngaji Quran tuh mboten kecilik loh ya. Mboten TPG. Zaman Rasulullah diajarin ngaji pertama kali oleh malaikat Jibril umur pinten? 40 tahun. Lo jenengan lo masih 25. Sebelum Masehi tapi ya. Jenengan masih muda. Masih muda-muda ya. Dan Rasulullah mau sampai menjelang beliau wafat mau didatang setiap ada masalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk mengajarkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri punya guru. Ya, punya guru. Ya, misalkan jenengan enggak berguru, terus gurune sinten? Gurune itu hawa nafsu. Jadi dikira-kira dhewe, ngaji itu harus menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, jenengan kan mirip karo sing nyontoni. Dulu kan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Nggih napa mboten? Lek nggih matur nggih, nek mboten matur nggih. Nggih. Pranek pilihan mang ngono mang. Masaluhum kama salil ladzi tauqutanan ya telas. Iya. Masaluhum kama salil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jenengan sebagai ibu duwe anak ngoten niku seneng mboten? Nggih pun kula mawon dipek anak. Kula pun yatim piutang Bu nggih. Kembali lagi ikhlas. Ikhlas nggih. Menjadi guru ikhlas, muridnya angel-angel ya ikhlas. Dari rumah aku wis seruh muridku ki ngene-ngene bentuke. Muridku ki enek sing ngene, nek diulang ngene ki ngene kudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang belajar, aku nek salah nek kene kudu siap dibenahi oleh ustazahku, oleh ustadku. Siap, Bu? Ikhlas karena Allah. Nanti akan diijoli luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membersihkan mulut. Ngaji harus bersih mulutnya. Karena sampai ya Allah, berkahilah aku dengan apa yang ada padaku, wahai Zat yang Maha Pengasih. Jika membaca Al-Quran, hendaknya ia membersihkan mulutnya dengan siwak. Sikat ya rapopo, sekarang ada sikat ya. Ya, kalau zaman dulu nggak ada sikat, pakai siwak. Sekarang pakai siwak itu pahalanya luar biasa. Kalau jangan mau telaten, insya Allah jenengan cerdas. Bangun siwakan setiap hari. Dan siwak berasal dari tanaman arok lebih utama. Mengenai penggunaan jari yang kasar ada 3 pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Begini, langsung pada intinya saja bahwasanya membersihkan mulut itu kalau mulutnya tidak bersih pasti terganggu bacaannya. Dan kuwi pas kena nggo alasan nek macane salah. Nggarai iki lho. Pas tinggal alasan. Maka harus dikemoni, dibersihkan. Jadi sebagian ulama itu memakruhkan kalau masih ada sisa makanan atau selilitan ya, masih ada apalagi masih banyak rasa makanan masih di dalam mulut, maka bersihkan atau minimal berkumur. Siap nggih? Tapi insya Allah hari ini sudah nggak ada yang
Sudah bersih semua ya. Tadi sudah sikatan. Kemudian dalam kondisi suci, ini agak saya ringkas saja. Dalam kondisi suci, panjenengan pastikan sebelum membaca Quran berwudu. Walaupun belajar, walaupun masih pakai jilid, berwudulah. Walaupun jilid niku mboten napa-napa, gak wudu. Tapi jenengan berwudulah, dibiasakan. Iya, begitu. Ustaz, kalau saya misalkan pas halangan gimana? Monggo, yang penting begini, panjenengan bisa membawa diri di tempat yang suci ini. Kalau dulu nggak boleh. Kenapa? Dulu itu nyuwun sewu, wong wedok gampang bocor. Ya sekarang kan banyak pampers. Ya jenengan lebih paham daripada saya. Untuk biar tidak netes sehingga di dalam masjid tidak kotor gitu ya. Kemudian jenengan niatnya jelas, niat belajar. Dan niat belajar wajib ada guru. Lek jenengan maca karepe dhewe, maca kulhu karepe dhewe ngoten di rumah itu tidak boleh. Tapi kalau guru datang panjenengan diwarai kulhu menirukan itu boleh. Karena menuntut ilmu, bukan murni membaca Al-Qur'an, paham ya? Nah, pastikan jenengan ketika belajar Quran dalam keadaan halangan itu panjenengan pakai mushaf yang tidak murni yang tafsir itu. Ya, dan sekali lagi ada gurunya. Boleh itu. Tapi kalau enggak usah membaca Quran, terus ngapain? Nyemak saja. Bisa nyetel murotal, bisa buka YouTube, didengarkan sambil cuci piring, sambil apa, kan bisa. Itu juga cara model sekarang untuk menjaga hafalan panjenengan. Mboten usah muni jenengan. Jadi untuk menjaga hafalan. Banyak anak-anak yang di majelis Quran, di pondok-pondok, setiap hari kan harus setoran. Maka ketika setorannya dia pada saat setoran itu tidak apa-apa karena ada gurunya walaupun dalam keadaan halangan. Ada gurunya pokoknya. Dan dia pakai bukan mushaf yang murni. Itu ya dalam hal suci. Tapi ketika dalam keadaan apapun nggih berwudulah. Kalau pas halangan boleh berwudu enggak? Boleh, enggak apa-apa. Berwudu, silakan tetap berwudu ya. Kemudian bertayamum jika tidak mendapatkan air. Bertayamum jika tidak mendapatkan air. Tapi di sini kayaknya air melimpah ya. Melimpah ruah enggak karuan banyak sekali. Ada pertanyaan, apakah diharamkan baginya membaca surat Al-Fatihah? Ya, ulama ada berbeda pandangan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, tergantung niat. Ya, kalau mengharamkan kenapa? Karena memang membaca ayat Al-Qur'an. Lalu misalkan ada orang baca Al-Fatihah, kita baca Quran, tidak usah baca sholawat saja dan mendoakan atas hajatnya itu. Misalkan ada ala hadhihi niyah, atas niat ini Al-Fatihah kan ala hadiniyah Al-Fatihah. Jadi atas niat ini Al-Fatihah. Maka jenengan doakan saja niatnya itu. Niatnya apa? Akikoh. Doakan. Niatnya apa? Niatnya apa itu. Jenengan membaca doa pakai bahasa panjenengan saja. Allah Maha tahu. Pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Kemudian seandainya begini. Panjenengan acara brokowan. Kemudian jenengan disuruh doa pada jenengan halangan. Itu boleh apa enggak? Jika di situ hanya jenengan yang bisa membaca doa, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu semuanya kan doa-doa di dalam Al-Qur'an. Boleh apa enggak? Boleh. Karena itu jenengan berdoa, bukan sedang membaca Al-Qur'an. Ngoten nggih? Itu ketentuannya tadi. Ya, boleh dan tidak boleh. Kemudian panjenengan mengaji di tempat yang bersih. Di tempat yang bersih, jangan di tempat yang kotor. Nanti resiko jenengan ikut kotor, yang kedua tidak memuliakan Al-Qur'an. Seakan-akan malah kita menghina Allah. Ngoten nggih, di tempat yang suci karena Allah itu Maha suci. Kita mensucikan diri dari badan sudah suci, sudah wudu tadi ya. Kemudian tempatnya juga suci. Sehingga insyaallah panjenengan dengan semuanya yang suci itu hati dan pikiran panjenengan menjadi suci bersih karena Allah. Kemudian utamakan menghadap kiblat. Ini yang dimaksud menghadap kiblat itu
terutama pada saat jenengan membaca sendiri. Kalau tadarusan ada guru ada murid, nggak harus menghadap kiblat. Lelek menghadap kiblat semua lo kayak rapi salat. Muridnya diingkuri karo gurune malian, ya. Jadi majelis disebut halaqah. Itu sejak dulu sudah ada. Sejak Rasulullah sudah ada halaqah. Rasulullah duduk kemudian dikelilingi oleh para sahabat. Rasulullah menyampaikan, tadi malam aku mendapatkan wahyu begini, dicontohkan Rasulullah dan muridnya mengikuti para sahabat. Sampai sekarang kan berlaku talaki. Jadi ngaji niku kudu talaki. Ketemu gurunya mencontohkan, muridnya menirukan, diulang berkali-kali sampai bisa. Itu proses yang paling sempurna. Buku yang jenengan pegang itu adalah buku dari sebuah metode. Metode apapun tidak pengaruh, yang penting gurunya ngerti adabnya, muridnya juga ngerti caranya, dan seterusnya. Jadi bukan masalah metodenya. Jika metode itu, semua metode ya, apapun metode itu kok dipegang oleh ahlinya, maka akan sampai juga. Zaman Rasulullah, zaman sahabat itu gak banyak Quran cetakan, gak banyak. Nah sekarang banyak, beli di saya aja 500 Quran aja ada. Cetakan dulu gak banyak, banyak mencontohkan, menirukan. Ya seperti yang saya contohkan tadi. Jadi ngaji itu menirukan. Nah, ketika adabnya menghadap kiblat itu pada saat panjenengan membaca Quran setiap hari, pada saat membaca sendiri. Tapi kalau adab berguru, maka yang bagus adalah bunder gini ya, setengah kayak huruf nun itulah. Kayak huruf nun bentuknya gitu, gurunya menjadi titiknya itu. Sehingga murid itu bisa center melihat gurunya. Gurunya juga bisa menghadap sini-sini enak. Kalau bisa tidak dibersab, kalau bisa ya. Kecuali kalau muridnya terlalu banyak bersab ya. Ya, begitu. Kemudian memulai qiraah dengan ta'awudz, dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebagian ulama malah mewajibkan membaca ta'awudz. Iya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau wahai Muhammad telah membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka banyak orang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim amma yatasaalun. Bismillahnya malah enggak dibaca. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi bismillah ditambah, itu akan menjadi lebih sempurna. Sebuah kebaikan dimulai dari basmalah kecuali surat Tabarak. Ya, jenengan sudah diajarkan ilmunya itu. Jadi membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Kemudian membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah. Ya, dengan basmalah. Adab membaca basmalah, a'udzubillah, basmalah, surat berikutnya itu boleh begini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus ambekan, bismillahirrahmanirrahim. Terus ambekan, qul a'udzu birabbil falaq. Diputus-putus, itu boleh. Boleh begini juga boleh. A'udzu billahi ini cara yang kedua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu boleh. Kemudian cara yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah begini. Dari surat sebelumnya terus ke bismillah, terus ke surat berikutnya itu begini, yang begini itu tidak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh. Menyambung bismillah dari surat sebelumnya. Kenapa? Nanti dikhawatirkan bismillah dianggap melok surat itu. Paham ya? Tidak boleh. Jadi yang boleh ya kalau dari surat 1 bismillah, lek disambung
semuanya disuambung semuanya, ya itu malah dibolehkan, tidak disuambung semuanya. Tapi pertanyaannya, lah masalah kekuatan, kuat apa enggak? Ya, yang paling enak normal saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ngoten nggih? Itu adab. Yang enak ya diputus-putus saja. Ngoten. Kemudian mentadaburi ayat. Ya ini suatu saat semoga Umi bisa bikin metode pembelajaran tafsir Quran nanti ke depan. Ini terjemahan sudah ada, terjemah. Ini kalau dibacain terjemahan ngoten pripun. Tapi biasanya terjemahan itu kalau bacaannya sudah lancar. Ya Mbak Rizky ini sudah ikut pelatihannya ya. Ya jadi disyariatkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Banyak dalil mengenai syariat tadabbur ketika ayat Al-Quran. Ketika membaca ayat Al-Quran yang paling masyhur yang sering disebut dengan afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Nanti kalau sudah waktunya nanti ada kajian tafsir dari ulama. Sehingga ketika ada bukunya, ada kitabnya, itu seorang guru tidak ngarang, tidak ngiro-ngiro. Semua disandarkan kepada ulama. Kenapa kok menyandarkan kepada ulama? Karena ulama yang paling faham dengan kehidupan Rasulullah, ulama yang paling faham dengan dalil-dalil yang ada. Kita mengikuti ulama. Kenapa kok nggak langsung mengikuti Rasulullah? Nggak bisa. Kita nggak bisa menafsiri kehidupan Rasulullah langsung, nggak. Hafalannya hadis lo paling piro, hafalannya Quran paling ya piro. Nah mereka para ulama, para imam-imam mazhab, baik mazhab fikih maupun mazhab qiraat, bacaan Quran ada mazhabnya. Itu yang berhak kita ikuti. Ya kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita akan sampai tujuan. Ya tidak mengira-ngira sendiri. Tadabbur di sini adalah mengambil semua pelajaran yang ada di kandungan ayat itu. Hanya saja ketika proses pengamalannya itu butuh waktu yang cukup ya. Dan begini, ketika jenengan mentadaburi Al-Quran, belajarlah dari ahlinya. Orang yang punya pengalaman tinggi di dalam mentadaburi Al-Quran, terutama para mufassirin, dan dia pernah belajar tafsir. Ya. Kemudian mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi. Ya, mengulang ayat-ayat tertentu. Kayak tadi afala yatadabbarun, kita merenung lagi. Afala yatadabbarun, kita merenungi lagi. Ketika orang itu merenungkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah dia akan selalu ingat Allah. Selalu hati-hati di dalam menghadapi hidup ini. Selalu hati-hati ketika diuji, gak gampang mutung dan lain-lain. Ya, jadi itu yang lebih penting. Kemudian ada orang yang menangis saat membaca Quran. Itu bisa jadi orangnya memang gembeng. Artinya begini, dia mendengar apa gitu hatinya terenyuh. Ya itu tidak salah, tidak apa-apa. Ada orang yang ambisi, aku kok pengen maca Quran kok sambil nangis pengen. Jowi Witono sing nomoman. Tujuannya nggak baik itu ya. Tujuan kok pengen nangis. Ya kayak aku pengen sujud sampai gosong. Ya gampang, juwana palu lah wis gosong mungkin. Biarlah itu alami, nangis itu biarlah alami, jangan dibuat-buat, malah enggak baik. Kalau menangis-nangis itu menangis-nangis yang dibuat-buat itu malah enggak baik. Biarlah alami. Berawal dari hati, berasal dari hati yang murni. Ya, bukan karena atau pengen dilem wong, itu enggak baik. Ya biarlah terjadi itu secara alami. Atau kecuali kalau jenengan memang ngerti ilmunya, ngerti artinya, ya monggo silakan. Tapi nangis itu pahalanya luar biasa. Insya Allah orang yang sering menangis ikhlas karena Allah membaca Quran, dosanya semuanya diampuni sak orang tuanya pisan. Ya, jadi panjenengan sering membaca Quran dengan sebaik-baiknya. Binazar itu dengan melihat tulisan, dan jenengan menghayati karena Allah, insya Allah dosa jenengan dan orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak hanya tidak hanya jenengan saja, tapi kedua orang tuanya juga diampuni. Ya. Kemudian hendaknya membaca Quran itu dengan tartil, bukan tartir. Kalau tartil ya untel-untel tadi. Membaca ya. Membaca Al-Quran dengan tartil itu ada ulama membagi ada 3 tingkatan. Yang pertama tahqiq, itu yang paling pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Genah, paling genah. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Itu tahqiq. Jadi kecepatannya ya lambat kayak gitu. Tapi kan genah. Ya. Genah dan teratur. Lah teraturnya itulah tartil. Jadi tartil itu masih genah walaupun agak cepat, masih genah. Kemudian yang kedua namanya tadwir, sedang. Jadi membaca Al-Quran dengan kecepatan sedang, tadwir. Ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Agak cepat sedikit ya dari tadi. Kemudian hadar. Hadar juga tetap hadar, HADR, hadar. Ya. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun, dan seterusnya. Wan-nazi'ati gharqan wan-nashitati nashtan was-sabihati sabha. Jadi cepat seperti itu. Dan sambung menyambung tadi berdasarkan kekuatan nafas, dan yang penting benar, Tapi kalau biasanya ya, kalau imam tarawih itu hadir biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hadir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi beda yang enggak genah dallin. Dallin. Iya. Jangan begitulah. Iya. Kita mencoba untuk hati-hatilah, takutlah kepada Allah, ngoten nggih. Tapi jangan terlalu menghakimi orang ya. Kersani, karena mereka juga punya argumentasi. Jangan terlalu panjenengan menyalahkan. Misalkan enggak setuju nggih, secukupnya saja nggih. Mboten usah nemen-nemen. Mboten usah sampai kita gerundel di sampai nenek status WA. Iya. Itu ketika ada yang ada yang upload nggih pun kersani ngupload sing dul jangan. Iya, kita kan enggak meniru ya sudah, tapi jangan terlalu dicela ketika ada orang membaca Quran atau sholatnya seperti itu. Tumakninah itu maknanya dalam posisi yang sempurna. Kalau mana yang sesungguhnya tumakninah itu anteng. Misalkan ruku ya Allahu Akbar, plak. Sami Allahu liman hamidah, plak. Posisi itu Allahu Akbar. Walaupun tidak membaca apa-apa, panjenengan sudah tumakninah ketika posisinya sempurna, sudah. Kira-kira maca subhanallah. Posisi tumakninah. Jadi yang bagus salat ya misalkan Allahu Akbar, plak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, plak. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Allahu Akbar, plak. Sujud. Setelah plak noto baru mengucapkan. Ngoten. Itu tumakninah. Dan itu hukumnya wajib. Lek gak salatnya gak sah. Lah urung nemplek baduke subhana rabbiyal. Jangan. Lah kalau imamnya cepet piye? Panjenengan sempurnakan gerakan salat, ndak usah maca apa-apa, sah. Loh dibilangin kok nyeneni ya.
Bu, kula dudune nggih, salat itu yang wajib itu bacaan cuma 4. 1, Allahu Akbar, takbiratul ihram 1. 2, maca Fatihah. Di dalam salat yang wajib diucapkan itu pas waktu salat. Maca Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak termasuk salat jika orang tidak membaca surat Al-Fatihah. 3, membaca tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wis. Wa ali Muhammad itu ndak. Sampai sholawat itu loh sudah. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga apa-apa sampai situ. Kama sholaita seterusnya mboten wajib. Dan yang keempat salam. Enggak boleh innaka hamidum majid. Enggak, ya maca salam diucapkan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak usah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Kalau wabarakatuh kan salat mayit. Ya, jadi begitu. Lah imamnya cepat, ya udah ikuti cepat, jenengan enggak usah baca apa-apa. Sah. Yang penting gerakannya jenengan sempurna. Paham nggih? Nggih, jangan terlalu stres kalau imamnya cepet ngoten. Bahkan kaya bathuke ora nemplek wis munggane. Nah, boleh kok Bu jenengan milih imam. Ya dicari di mana yang jenengan nyocoki hati. Tapi tidak usah terlalu mencela yang lain. Nggih. Karena ya mungkin sekolahnya ra padha. Kita ndak tahu dia belajar dari mana, ngoten nggih. Itu selanjutnya mohon kepada Allah dikaruniai rahmat. Tapi jenengan sudah Allahumma arhamna, Allahumma arhamni bil Quran. Itu kan minta rahmat dari Allah, minta kasih sayang dari Allah. Lah wong gak minta kasih sayang piye wong tadi sedang berbicara dengan Allah, baca Quran itu padha mek ngomong-ngomong sama Allah. Kalau pengen tahu kita pengen ngomong sama Allah ya baca Quran itu. Karena Quran itu dari Allah. Oleh karena itu tajwid itu enggak boleh salah jenengan. Kenapa? Ya sejak Al-Quran diturunkan kan begitu bacaannya. Dan kita belajar untuk menirukan orang yang ngerti bacaan Al-Quran sesuai standarnya orang Arab. Bacaannya gimana? Dia ngerti kaidah ilmunya dan bisa mencontohkannya. Jadi yang bagus bukan orang yang bisa ngoreksi tok. Salah bacanya salah, tapi tidak memberikan solusi. Tapi insya Allah satu sadah yang di sini penjenengan bacanya salah, disalahkan, tapi dicontoni yang benar begini Bu, yang benar begini Mbak, ngoten. Itu yang bagus. Sehingga dari kita belajar dari Allahumma arhamni bil Quran, kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, karena rahmat apa? Ya rahmat dari Al-Quran itu sendiri. Coba bayangkan kalau nggak ada Al-Quran. Manusia dulu kan jahiliyah, nggak ada Quran. Ya toh? Sayyidina Umar itu pernah punya anak perempuan yang disembunyikan oleh ibunya, istrinya. Jadi sampai umur 8 tahun itu baru ketahuan kalau anak perempuan. Itu ceritanya waktu Sayyidina Umar, anak-anak orang Arab kan umur 6, 7 tahun, 8 tahun kan diajarin memanah. Sampai umur 9 tahun diajarin memanah. Lah ketika memanah itu bilang, "Ayah, saya mau pipis." Lah ketika pipis itu diinceng karo bapaknya. Tahu kalau anaknya perempuan. Habis itu besoknya dilatih lagi memanah. Dibuatkan lubang sama Sayyidina Umar. Dibuatkan lubang, setelah lubang itu "Nak, kamu pipis di sini." Waktu pipis itu diuruk urip-uripan. Itulah jahiliyah. Belum kenal Al-Quran beliau, belum masuk Islam waktu itu. Itu banyak terjadi, sering terjadi. Jadi anak orang jahiliyah, orang perempuan dibunuh hidup-hidup kalau lahir, anak bayi perempuan zaman jahiliyah. Nah, Al-Quran menolongnya. Bahkan derajat wanita, kaum wanita diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa, surat Ar-Rijal apa ayu. Ya coba niki belajar ngaji anak gak wong lanang. Pas di sini loh, kelompok ini loh, barengan ini loh. Ndak ada ya. Yang ngono kuwi wong lanang aku gak seneng karo wong lanang. Di mana-mana saya melakukan pembinaan ya kebanyakan perempuan. Kapan lalu saya ngisi pelatihan di luar kota itu pesertanya 60
63. Lanange loro dil. Padha mek ngomong bebek aku. Lanange saiki. Ya begitu. Tapi ya semoga ada majelis lain buat bapak-bapak untuk bisa ngaji. Semoga dimudahkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dilema itu begini. Seseorang yang mana di dalam kumpulannya, entah di keluarga atau di daerahnya, ya di daerah sekitarnya, jenengan pinter ngaji. Terus ketemu sholat di musola, di masjid atau di rumah, ketemu imamnya bacaannya nggak karu-karuan, itu piye? Ya mesti bertanya-tanya ya. Ya tetap ikuti saja wong jenengan wong wedok manut aja. Sah. Ngoten mawon. Wong jenengan gak iso milih, apa jenengan arep ngedek ning arep dadi imam? Enggak boleh. Ya ikuti saja. Nah, jika perlu ajarin suaminya ngaji kalau mau, tapi biasanya gengsi wong lanang diajarin wong wedok, atau cari ustadz biar diajarkan dia, cari kelompok, iya. Ya. Kadang laki-laki itu malas belajar. Kalau Mas Fuad kan pernah mondok, saya juga pernah mondok. Belajar di pondok mesti maksimal, diulang sungguh-sungguh sama ustadz-ustadznya. Lah, yang nggak pernah mondok, gaweane andok. Itu piye nek belajari terusan. Terus kapan memulainya? Kapan memulainya? Maka doakanlah. Pokoknya jangan hanya ada masalah ketika jenengan memaksa suaminya untuk ngaji. Jangan sampai ada masalah. Ya, seringkali saya dicurhati begitu. Ya sudah, jenengan ikuti aja oleh pahala. Termasuk begini, ada yang pengen bisa ngaji, pengen belajar ngaji, tapi gak oleh sama suaminya. Akhirnya saya bilang, ya sudah nggak usah ngaji. Jika boleh jenengan datangkan guru ngaji ke rumah. Kalau jenengan datang ke majelis seperti ini nggak boleh, ya minta diajarin. Tapi jangan menyebabkan tukaran. Gak gelem ya manut, meneng ae ning omah, meneng dik ning omah. Jenengan manut oleh pahala, manut sama suami. Nanti itu suami yang tanggung jawab ketika dia tidak memberikan solusi, suami yang dosa. Wong suami ki nek masalah head sing wedok gak ngerti, dosa suami itu. Itu kewajiban suami untuk tahu masalah istihadah, masalah haid, masalah risalatul mahid, itu harus wajib tahu laki-laki. Kalau tidak tahu, dosa yang laki-laki, gak ngerti. Bahkan seminimal darah itu berapa jam, berapa hari misalkan, warna darah, barang dan sebagainya. Kalau gak pernah belajar, ya bingung, gak ngerti. Wedok gak ngerti, sing lanang gak ya ora ngeruh, ya ora diulang. Makanya ya semoga diizini semua jenengan untuk mendapatkan materi-materi itu, untuk bisa belajar. Ya karena itu penting untuk, itu kan fikih ya, materi fikih itu cara ibadah, cara noto ibadah itu fikih. Nah itu fikih yang telah dihimpun oleh ulama yang kerja keras untuk menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran dan hadis. Kok enggak langsung Rasulullah? Enggak mungkin, Rasulullah sudah meninggal. Dan dari ulama-ulama gitu mendapatkan ilmu yang matang berupa ilmu fikih itu. Ada syariat dari Allah. Dari Allah itu syariat ya. Jangan disuruh sholat. Caranya sholat, Nabi Muhammad yang menerjemahkan. Kita mengikuti Nabi Muhammad. Dan dari Nabi Muhammad itu diterjemahkan lagi oleh para ulama. Kenapa kok diterjemahkan oleh para ulama? Ya memang reno-reno. Enek sing maca kabirau, enek sing maca Allahumma ba'id baini. Wonten hadis niku. Rukuke enek sing maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, enek sing maca subhana rabbiyal azim saja. Ada yang membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Nah kalau banyak belajar, ya tahu itu ada hadisnya semuanya. Banyak ya. Ketika kita dapat banyak ilmu itu ya dari ulama yang menghimpun dari ilmu-ilmu itu semua. Maka ketika kita menginginkan rahmat dari Allah, maka setelah belajar Quran lebih sungguh-sungguh lagi, lebih baik akhlaknya, pokoknya lebih rajin membaca Quran, ya lebih hati-hati bicara, ya tadi. Kenapa? Karena jenengan dirahmati oleh Al-Quran itu sendiri. Kemudian jangan lupa ketika pengen dirahmati Al-Quran maka harus menghormati Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat.
Ya, ketika membaca Al-Qur'an, ada orang baca Quran, dengarkan, semaklah. Tapi lek bacaane ra karu-karuan, yo tetap dirungokne tapi ndak usah dikomentari. Nggih, kan dia belum belajar. Seandainya dia terketuk hatinya baru ngerti, aku warono ngaji, Mbak. Nah, ajak, ayo ikut majelis saya. Itu. Atau arahkan, jenengan rumahnya mana? Terus perkenalkan dengan ustadz atau ustadzah yang dekat dengan rumahnya. Begitu. Saya sering kayak gitu. Entah satu atau dua orang mesti ada yang pengen belajar ngaji seperti pas saya waktu baca Quran, pengen bisa ngaji kayak gitu. Nah ini sudah segini banyak ya ngaji. Ini berapa Bu jamaahnya ini? 200. Masya Allah. 200 ya semuanya ya. 10 menit lagi atau tambah ya. Jangan lama-lama Bu, aku lama nek kene ora disuguhi apa-apa. Ini kan melas kula malian ya. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya membaca Al-Qur'an dengan bahasa selain Arab itu boleh apa enggak? Begini. Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab nih. Ya kita mengikuti kaidah bagaimana orang Arab bilang qa, bilang so, bilang a, bilang sya. Ikuti logatnya semampunya. Beliau Syekh Aiman Rusdi Suwaid mengatakan jangan sampai membaca Al-Quran itu melebihi keumumannya orang Arab membaca Quran. Keumuman. Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dipowok so. Orang umum, wong Arab lo gak ono sing ngono. Atau suaranya sing terlalu bengok-bengok. Tapi salah semua, berlebihan, uraan, ya itu tidak boleh. Jadi umum. Misalkan gak umum juga alhamdulillahirabbil alamin. Nek muni melet-melet. Itu gak umum, orang umum. Piye ya lek ngono kuwi kemenye apa ya? Orang umum, dia kembali kepada umumnya. Maka insya Allah ustadz-ustadzahnya yang di sini sudah bagus, sudah standar, sudah sertifikasi. Ya. Ditelateni nek ngajar jenengan semuanya para ustadz-ustadzahnya. Keumuman itu jadi secara gerakan mulut tidak boleh berlebihan atau secara suara berlebihan. Oh billahi minasyaitonir rajim. Berlebihan. Itu berlebihan. Sedang baca Quran seperti itu tidak boleh. Jadi kembali ke Arab. Terus lagi jangan dijawakan sing wong Jawa. Kamdulirabbil ngalamin ar-rahmanir rahim malik yaumiddin. Ar-rahmanir rahim wa ar-rahmanir rahim. Ngalamin. Ndak boleh kenapa? Lelek boleh berarti dimedurokne ya oleh berarti lah. Disundakan boleh, dibalikan boleh, di Kalimantan boleh berarti. Jangan, kembalikan kepada orang Arab. Sehingga alhamdu jangan alhamdu sirotol. Ya, makhrajnya tetap mengikuti kaidah orang Arab. An'amta. Jangan cetak-cetak ngoten. Bukan ndak bisa, bukan. Ngeten loh. Jangan disamakan logat ngaji ini disamakan dengan logat daerah penjenengan. Sehingga muni ja saja enggak boleh ja. Lek wong Jawa kan jatokno. Kayak ja. Ini ja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa bukan jaa. Wong Jawa enggak oleh iki kok mambu iki kok. Orang Jawa kendalikan, orang Bali, orang Sunda an'amta cetok. Iya, cetak dia. Begini. Jadi jenengan sebagai orang manapun ikuti logat Arab an'amta siratal ladzina an'amta ya, itu ikuti logat itu sehingga bahasa Al-Qur'an tidak kacau. Bahasa Al-Quran tidak manut kalau bahasa daerah masing-masing. Kalau lagu Ustadz gimana? Lagu boleh gak pakai langgam Jawa? Begini, saya pernah mengatakan beberapa kali itu. Kalau untuk standar pembelajaran tidak usah lah, pakai lagu standar saja. Soalnya nanti khawatirnya nanti Pak No ngaji oleh nggo langgam Jawa ya. A'udzu
billahi. Lah wong dawa ndeke ngapunten iki yang saya pakai contoh adalah auzubillah, bukan ayat Al-Qur'an, bukan ayat yang apa namanya? Ayat khusus ya. Udung pendek diwaca panjang. Paham ya? Iya. Kalau Ustaz saya mengatakan boleh dengan syarat kaidah tajwidnya benar. Saya sendiri juga setuju. Tapi kan jarang ahlul Quran yang begitu menguasai. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Lah dawa ndoke pas ngono mboten napa? Nek gak pas, kayak wau. Auzubillah A-nya diwaca dawa. Saya tembangan kayak gitu sejak kecil bisa sudah. Tembangan karena mengikut ada orang Mas Fuad, ada orang luku di sawah itu kan begitu gendeng ae. Pulang sekolah tak anteni sik. Sampai aku iso nerone. Makanya bisa saya langgam Jawa. Lah lek pakai langgam Jawa khawatirnya nanti kok langgam Jawa oleh kok ngejes ngerok oleh. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Jangan. Iya malah gitu malahan. Pakai lagu amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu lagu Bayati Husaini namanya. Ya, ada lagu Bayati, Soba, Sika, Hijaz, Jiharka, kemudian Ros, Nahawan. Ada 7 lagu yang umum sejak dulu sudah ada. Dan Rasulullah itu paling senang kalau ada orang membaca Quran pakai lagu. Fa inna sautal hasanat yazidul Qur'ana husna. Maka sesungguhnya ketika membaca Quran dengan suara yang bagus akan menjadikan Al-Quran akan semakin indah. Ngoten. Maka jenengan harus belajar. Ada enggak diulang lagu lali ben rendah tingginya? Paham nggih? Lali nggih? Jangan dijiwit ya muridnya sing kaya ngono kuwi. Doakan mawon semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diterima kebaikannya. Begini, kalau jenengan di rumah lali neh lagune, jenengan kembali a'udzubillah bismillah niku lho lagune. Kembali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu lagu rendah. Terus bismillahirrahmanirrahim lagu tinggi. Iya Ustaz, tapi nek wis dawa lali. Makanya jenengan berguru ya lali pemene enggak berguru. Iya. Malah Imam Al-Qurni, syukur Qurni ya. Nggih. Kemudian kembali ke tadi, jangan menggunakan selain bahasa Arab. Oh iya, untuk masalah ini seringkali ada orang yang mencari jalan pintas, terutama orang yang tidak siap salahnya diketahui orang lain, akhirnya beli yang Quran yang ada tulisannya Latin itu. Dia nggak gelem berguru, nggak pengen dia salah, gengsinya nemen, sehingga dia dirungokne wong nu gak siap. Ada loh orang seperti itu. Akhirnya nyelok di guru privat. Wes gak telaten neh, belajar dhewe dari tulisan Latin itu merusak makhraj lo ya. Alhamdulillah alhamdu. Lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin a yang mengajarkan guru. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan tulisan Latin Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu. Na'budu yang menjelaskan guru. Wa iyyaka nasta'in tulisannya Latin ngoten. Ihdinas hiratal mustaqim SHI kok ihdinas hiratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi bujat malahan lamene malahan. Jangan belajar Latin. Nggih. Alladzina diwaca alladzina. Malah gilani malahan ya. Lah memang tulisannya begitu A L L A D Z I I na alladzina. Lah yang menjelaskan zi itu ustaz jenengan, ustazah jenengan. Paham ya? Iya, tulisan Latin itu nawaitul wudlu'a. Tulisan Latin itu karu-karuan malahan jenengan. Makanya coba lihat di buku Umi jenengan, enggak ada tulisan Latin di dalam
coret-coretan Arab, kan nggak ada keterangan. Itu betapa pertama guru harus menguasai. Kalau nggak menguasai, guru tidak akan bisa mengajar. Yang kedua, peserta nanti dapat ilmunya dari gurunya melalui penjelasan itu, bukan melalui tulisan-tulisan Latin yang ada, enggak. Jadi dari guru kita mendapatkan itu. Hati-hati, jangan belajar mulai hari ini siap untuk tidak membaca Latinnya. Kadang ngeten loh, alasannya ngeten, alah aku lek mau diundang yasinan nek maca Arabik suwi soalnya gung lancar. Nah, tak kasih solusi. Jenengan nek diundang maca yasinan, jenengan maca yasin kabeh cepet, jenengan maca tunak-tunuk rapopo sak entuke, ora usah kudu mari sampai wa ilaihi turja'un, ndak usah. Sing penting bener. Pertanyaannya adalah sinten sing mengharuskan sampai mari? Enggak ada kan? Jadi kita sendiri kan yang beban. Dah gini aja. Jika penjenengan memaksakan, maka yang terjadi adalah penjenengan takut kepada manusia, takut diarani gak lancar. Apa milih takut kepada Allah, takut salah? Pilih mana coba? Takut kepada Allah, takut salah. Maka dari itu jenengan nek pas diundang yasinan kok cepet ora mari rapopo, diterusne ning omah yo kenek. Sak entuke emang aku megur entuk ayat 40. Sing ayat seterusnya lanjutkan di rumah saja. Ngoten lho, sederhana. Paham nggih? Ndak harus dipaksakan sampai habis kung fayakun fa ilaihi turja'un. Dipuweksa. Akhirnya maca tulisan Latin itu malah ndak baik gitu. Kenapa? Karena jenengan sudah terbentuk dan terbentuknya salah. Terbentuk dari sesuatu yang salah. Akhirnya malah sering salah. Paham nggih? Kemudian lagi diundang khataman dibagai sak juz. Gak mari. Jawaban saya sama. Jenengan maca sak marine. Maksudnya sak menengi wong-wong kabeh wis padha meneng, jenengan sak entuke maksudnya. Sak entuke maca entuk 3 lembar, 4 lembar, selanjutnya terus ning omah. Paham nggih? Begitu. Supaya apa? Jenengan tetap menjadi orang yang hati-hati, takut kepada Allah. Kula lo nate dilok nih, kali tiang. Alah, mas aku ya ustaz terkenal maca ngono gak mari. Ya iso aku ngene. Ngono tok jawaban saya sederhana. Dan jangan jawaban itu kula tetap selamat. Lho guyu, sing kenal karo aku guyu. Lho jenengku Slamet Tulus kok. Tetap gak ada masalah, saya lanjutkan di rumah. Gak mari gak apa-apa, dilok nih sama teman-teman pondok. Dilok nih saya, kok ngono gak mari jadi terkenal. Nah, tujuan kita bukan entuk akeh, tapi menjaga ketartilan tadi. Bagaimana orang bisa stabil karena gak pernah dijaga bacaannya. Paham nggih? Kula mawon gak mari loh. Mereka setengah jam mari. Kula setengah jam paling entuk 3 prapat. Mboten mari kula saestu. Kadang entuk setengah nek kula kesel utawa rada napa niku tak gawe pelan-pelan itu separuh. Nanti si separuh diteruskan di rumah gak apa-apa, gak dosa. Gak dosa. Justru malah menjaganya. Kenapa kok gak selesai? Karena menjaga hati-hati supaya tidak salah. Paham nggih? Maka ketika ini panjenengan nanti kalau misalnya diundang ngoten jangan sampai takut kepada manusia. Diarani gak lancar ya ora apa-apa. Wong diarani wae. Ora kelong jenengan. Dan jenengan punya tujuan apa? Aku memang yo gung iso secepat itu. Yang cepat itu loh, kenapa? Tadi sudah saya kasih tahu alasannya. Kenapa mereka cepat dan super cepat? Kenapa? Yo karena tidak pernah berguru dan ditegur bacaannya. Kan lost doll malian. Paham? Lost dia mereka. Ora pernah ditegur. Coba macamnya cepat. Enggak pernah ditegur. Lah panjenengan sekolah di sini, ngaji di sini adalah jenengan anak pembinaan. Anak-anak yang sudah kasep. Anak pembinaan, anak sekolah, bukan amatiran. Dan jenengan ketemu guru yang bagus, jenengan diajari. Maka jangan risaukan hati jenengan. Jadi ketemu yang pas, memang dia ahlinya, dia sudah punya sertifikat. Gitu ya, mengenai tentang bahasa jangan gunakan berusaha bunyi za benar, bunyi sya, bunyi kha, bunyi a, bunyi dha dengan ringan mulut ini keluar karena menguasai. Kebutuhan berungis mencucu sesuai dengan huruf dan harokat saja, tidak usah terlalu lebay ngotot-ngotot. Bahkan guru-gurunya hati-hati ketika muridnya diwarai, "Wes, coba a."
A. Semuanya A. A. Ndak usah dicontohkan. Ayo drijine kabeh mlebu. Ya sing utune pasangan kok cepet piye? Jangan dipaksakan begitu. Enggak gitu caranya. Coba A. Mulutnya orang lebarnya ndak sama. Ketika dia muni A sempurna, ya sudah, enggak usah dipaksa kepelane mlebu barang, ndak usah. Itu malah tidak syar'i, yang tidak kurang adab gurunya memaksa itu. Ketika I sudah benar, U di dalam kewajaran, ya I, U, ya I tidak terlalu enggak terlalu berlebihan, U mencucu ngoten. Jadi sewajarnya ajarkan seperti itu. Kemudian ini membaca Quran pakai qiraah sab'ah, berganti variasi qiraah begini. Ada bacaan yang mana beda dengan yang diajarkan jenengan, misalkan wadduha, ada wadduhi, pun kaget, itu ada riwayatnya sejak dulu. Rasulullah dua murid yang macam-macam, ada yang bilang al-qari'ah, nirokni al-qari'ah, mal-qari'ah, diriwayatkan oleh Imam Warsh, itu ada. Tapi karena pernah berguru dari juz 1 sampai juz 30, dari Imam Warsh itu yang bacaannya nyeleneh itu ini. Dan mereka bacaan seperti itu bukan gharib. Bacaan biasa, memang dari riwayatnya begitu. Ya. Jadi ada bacaan wadduha, ada wadduha, ada yang wadduhi. Kalau wadduhi itu Imam Hamzah. Wadduha Imam Warsh sudah tidak sama, sudah. Imamnya udah beda. Ya, panjenengan imamnya di sini aja wes. Nggih, pokoknya ya di sini aja. Ikuti ustadz-ustadzahnya itu. Dan itu paling standar, paling banyak diikuti oleh umat seluruh dunia ini, bacaan itu. Bacaan yang gharib, ya gharib itu jumlahnya ada 38, ya sudah itu materi gharib yang di metode Umi. Sesuai dengan jalur riwayat Imam Asim, rawinya Hafiz, thoriqnya Syatibi. Ngoten, jalurnya jelas. Lelek ngalamin itu jalurnya sinten? Mbah Nganjuk ya, Nganjuk Ngadiluwih, pokoke ngangangan niku ya. Nggih, jalur ngalaihim ya. Gitu. Kalau qiraah sab'ah belajarnya pada ahlinya. Iya, biasanya orang-orang yang belajar. Saya punya kitab namanya Faidul Barakat. Itu yang diciptakan oleh Mbah Yai Arwani Kudus. Itu terkenal. Itu disebutkan semuanya qiraah sab'ah dari para imam-imam, bacaan begini begitu, bunyinya begini begitu dan sebagainya dijelaskan. Tapi belum pernah saya ajarkan. Kemudian membaca Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf. Bacalah urut mawon, ngoten. Tapi kalau untuk mengulang-ulang hafalannya, nggih boleh saja, tidak masalah. Atau jenengan apali megur kuwi tok. Ya gak apa-apa, itu aja disebutkan. Ndak kudu ngene, ndak harus. Ngoten. Nggih, mungkin seperti itu. Ini ada tanya jawab, Bun. Oh, nggih, monggo. Tadi ada ketentuan. Nggih, monggo, Bu. Tadi ada ketentuan dalam pembacaan suci Al-Quran. Salah satunya membaca di tempat yang suci. Iya. Bagaimana kalau baca di pemakaman? Iya. Kalau membaca di pemakaman begini, penjenengan membacanya di pemakaman itu suci apa enggak? Dirinya suci kan? Maka membaca di pemakaman itu bukan tempat yang kotor dan itu boleh. Tapi sudah, maaf ini ada yang tanya. Beliaunya itu sudah berwudu, maksudnya suci. Iya. Boleh. Jawabannya boleh. Pengikut Imam Syafi'i itu boleh membaca Al-Quran di atas kubur. Begini, saya dulu pernah ketemu satu sopancor, beliau bilang begini, saya itu bermimpi mas, kalau saya nanti mati, ada anak cucu saya yang membacakan ayat Al-Quran di atas kubur saya, terus menerus. Seandainya antum mengatakan saya bid'ah, mau silahkan, saya nggak peduli. Yang penting anak cucu saya cinta Al-Quran, membacakan. Saya tidak di alam kubur, insya Allah saya bahagia melihat, mendengar bacaan ayat suci Al-Quran anak dan cucu saya. Itu lebih saya pilih daripada anak cucu saya kumpulan dengan orang yang tidak jelas, bergaul dengan orang yang salah dan lain-lain. Itu. Nggih, gitu Bu. Enggak apa-apa Bu, silakan. Pastikan jenengan suci dan tujuannya adalah gini,
kita kan ketika dikubur kan kita ingat mati. So aku nyusul, rumah terakhirku seperti ini. Ingat mati. Kita membaca Quran di situ. Ya, dengan alasan tadi kita mengingat mati dan mendoakan kepada Allah orang yang meninggal itu. Bukan kita meminta sesuatu kepada orang yang mati. Paham? Ya, karena percuma itu, sia-sia. Jadi memohon kepada Allah di situ. Kita biar lebih fokus, lebih sungguh-sungguh ya di dalam memohon. Wonten malih? Nggih, Bu, monggo. Pindah sini ya, Bu. Nggih. Penjenengan membawa mushaf terjemah atau tafsir ya, enggak baca. Tapi jenengan tidak sedang berhalangan. Enggak apa-apa. Boleh. Tapi sebaiknya tetap berwudu, Bu. Diutamakan berwudu. Iya. Sebagian ulama malah mewajibkan wajib berwudu kalau jenengan dalam keadaan suci. Ngoten nggih. Tapi tadi sudah saya jelaskan di awal, jika seandainya kok dalam keadaan halangan, pastikan ada guru gitu aja. Ada guru, bukan membaca sendiri. Okay. Terus begini, Bu. Pertanyaannya adalah ketika jenengan suci, tidak dalam keadaan haid atau keadaan nifas atau wiladah, kenapa kok tidak berwudu? Nah, maka berwudulah. Betul, Bu ya, berwudu. Dianjurkan untuk berwudu. Terus pertanyaan yang kedua, misal ada orang membaca Al-Quran itu makhrajnya dan tajwid itu salah, terus bacaannya juga nggak enak, terus kita itu merasa risih, terus karena risih terus kita menghindari biar nggak kedengaran, itu bagaimana? Iya, boleh, tapi jangan sampai menyinggung perasaannya. Boleh, jangan menghindar, tapi nggak usah digunem, nggak usah dirasani. Terus percuma bacaannya elek, mau tak cepot maskeri barang pangga elek, nggak ada hubungannya, Bu ya. Nggak usah diucapkan. Ya, juga nggak usah diucapkan. Wes ngalih ngoten mawon. Sudah, itu lebih baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi jenengan karena merti sering ngalami. Nek kula ngeten, mboten patek kula rungokne nek kula. Nek kula pribadi lah mboten patek kula. Tapi nggih mboten kula celak. Lah memang isone ngono kok. Arep piye neh ngoten. Nggih, bukan sebuah kesalahan dia. Ya karena memang keadaan. Oh iya, ini saya ulang lagi ya, begini. Orang ngaji bagus itu kenapa? Pertama, dia mendapatkan guru yang tepat dan selalu meniru yang bagus itu. Dan kemudian yang kedua, biasanya dia jam terbangnya ngaji wis suwi. Ada nggak wis suwi tapi jek lalian nih? Semoga jenengan masuk surga semua. Wis penak. Semangatnya adalah gini loh, kangelan yo tetep ngaji yo. Tetep ngaji mawon, kangelane yo ritek apa. Sok diganti, Bu. Bapak anak cucu jenengan sok hafal Quran. Jenengan istiqomah tetep ae, tetep ngaji aja. Dari pengalaman teman-teman, bahkan nun sewu saya sendiri, ibu saya itu guru ngaji, bapak saya guru ngaji. Ya guru ngaji ning omah ngono wae gampangane, di mushola ngono wae. Ya ketika doa-doanya itu anak cucunya terkenal di sini. Sataang itu ponakan saya, anaknya Mbak. Kemana-mana bisa kemana-mana. Jadi digantikan oleh anak cucunya bisa ngulang ngaji kemana-mana. Dan ibu bapak di alam sana insya Allah dapat kiriman dari jariyah. Dulu kecil saya diulang ngaji bapak ibu saya. Jenengan juga sama nanti. Jadi ketika jenengan kangelan ngaji ya tetap gak apa-apa, tetap ngaji saja. Seandainya belum bagus, maka pergerakan penjenengan, istiqomah penjenengan itu menjadi doa gantine sok anak cucunya menjadi ahlul Quran yang bisa membawa keluarganya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten malih. Cukup ya? Satu lagi ya. Satu beneran ya. Ini dari peserta sekarang Ustazah. Ya, Ustazah yang tanya. Iya, monggo. Oh. Kita orang tua kita meninggal, iya. Saya membacakan la ilaha illallah, orang tua saya, iya. sekian itu menurut panjenengan
Iya. Iya, pertanyaan yang bagus. Kalau menurut saya dari ngaji-ngaji saya itu boleh. Boleh. Jalan gini. Kenapa sih ada fidak? Karena kita mau ya, disebutkan, dijawab sama Mas Fuad tadi. Tebusan. Begini maksudnya itu begini, tebusan ya. Makna kata itu tebusan. Begini. Sebenarnya yang paling utama itu adalah doa anak atau ahli waris. Ya anak itu yang utama ya, doa anak kepada orang tua. Nah, boleh nggak anak mengajak orang lain untuk berdoa di rumahnya? Boleh, nggak apa-apa. Itu juga nilai pendidikan juga bagus, nilai sedekahnya juga bagus. Ya, ya. Jadi boleh apa enggak? Ya boleh, boleh saja. Kalau saya ya, iya lengkap semuanya. Ntar lagi 22 Ramadan haul bapak ibu itu bareng. Beliau meninggalnya tanggal 22 Ramadan sama-sama tanggal 22 Ramadan. Ya itu, dan di situ mesti ada pengajian, ada tambahan ilmu, ada kajian. Ya, jadi kalau tadi Mas Fuad bilang ini sebuah tebusan, ya tebusan dari yang ditinggal, ya mendoakan. Nanti kita juga akan didoakan lagi loh ya. Kalau jenengan tidak memfidak, jenengan tadi tidak akan difidak oleh leluhurnya, oleh anak cucunya. Jenengan didoakan lagi. Duh, itu sesat, kafir. Loh, sesatnya di mana wong bacaan la ilaha illallah kok sesat? Kafirnya di mana la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah kok kafir? Paham? Ngerti nggih? Ya, kalau berbeda itu monggo, tapi jangan langsung ekstrim menuduh bahwa itu kafir, itu sesat. Jangan. Monggo berbeda. Ya, silakan berbeda. Kalau berbeda jangan begitu caranya. Soalnya biasanya kalau seperti itu, maka pertama jelas melukai perasaan orang lain, melukai perasaan ulama, karena ulama juga ada yang pakai itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapakah kita yang menyesatkan, atau kita kan bukan siapa-siapa, misalkan nggak punya prestasi tentang santri-santri yang besar atau apa, kok mau menghukumi tiba-tiba tidak boleh. Nah, silakan berbeda, tapi hati-hati. Orang lain punya perasaan. Ya, silakan berbeda tapi hati-hati kalau itu ya. Kalau jenengan ikuti, jenengan mendoakan, insya Allah jenengan meninggal banyak yang mendoakan. Itu rumus, itu sudah rumus. Mau nggak mau akan, itu sunatullah, itu Allah sing ngijoli. Jenengan sering mendoakan orang meninggal, maka jenengan dijoli sok didoakan wong akeh. Karena bukti bahwa jenengan wi kancane akeh, jenengan bukan orang pembenci ketika berbeda. Paham nggih? Ini lebih luas lagi seperti itu, teman-teman. Jadi ketika orang masalah yasin, tahlil dan sebagainya, ketika jenengan melakukannya, so dijoli oleh Allah, jenengan didoakan. Dan andaikan tahu betapa getunnya sudah mati ketika gak enek mendoakan. Karena dia dulu nek urip gak pernah mendoakan orang mati. Maksudnya mendoakan mati bukan doane wong ben mati, enggak. Gitu ya, imbal baliknya akan bukti ketika jenengan didoakan banyak orang, berarti jenengan wong apik. Itu. Tapi ketika cetil gak mau mendoakan ya, dengan media fidak tadi ya sebagai tebusan untuk si mayit, kita mendoakan anak cucunya, mendoakan dengan cara-cara seperti itu. Kenapa keurutannya dawa? Ya karena kita mau minta kepada Allah ngerayu sik. Jenengan arepe njaluk ning bojone ngerayu sik kok. Dilus-lus bathuke, nonong pora bojoku. Ya kan, Mas? Ya, Mas pokoknya ya. Baru lagi uwun. Nah, jenengan minta kepada Allah melalui itu, jalan-jalannya itu, baca istighfar baca la haula wala quwata illa, dengan membesarkan Allah, dengan mensucikan Allah, subhanarabbiyal azim bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah azim, dan seterusnya. Ngerayu sik baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Dan semoga panjenengan orang yang baik, sering mendoakan orang, dan nanti kita semuanya didoakan oleh banyak orang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baca doa. Iya, khatmil Quran ya.